Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, apa kabar? Mudah-mudahan pada hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada pertemuan pada pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan pembelajaran mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pada hari ini, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, khususnya kelas 7, perkenalkan terlebih dahulu, nama Ibu adalah Ibu Harsini, yang sekarang mengampu mata pelajaran yang kalian lihat pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum pelajaran Ibu mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita semangat. Kita harus tetap semangat seperti apa yang akan kita sampaikan materi pada pagi hari ini. Kita absen terlebih dahulu. Siapa yang hari ini hadir dan siapa hari ini yang tidak hadir. Materi pada hari ini adalah memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian yang tampak mata. Kompetensi dasarnya menganalisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah menunjukkan semangat komitmen para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Bagaimana semangat para pendiri negara di dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara? Dalam menetapkan dan merumuskan Pancasila sebagai dasar negara, ada peran para pendiri negara di dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian, nilai semangat para pendiri negara. Kemudian, penetapan semangat dan komitmen kebangsaan di dalam kehidupan dan peran warga negara dalam memelihara serta menumpuk semangat nasionalisme dan patriotisme. Para pendiri negara memiliki banyak peran yang penting di dalam sidang BPUPKI dan sidang PPKI dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Namun, tidak semua pendiri negara memiliki peran penting. Di bawah ini akan dijelaskan beberapa peran penting dan peran khusus dari para pendiri negara dalam sidang BPUPKI dan sidang PPKI, diantaranya adalah Dr. Rajeman Weddiodiningrat. Dr. Rajeman Weddiodiningrat sebagai Ketua BPUPKI memiliki peran dalam mengawali sidang dengan mengajukan pertanyaan, apakah yang akan menjadi dasar negara Indonesia nanti jika Indonesia sudah merdeka. Mr. Muhammad Yamin, tanggal 29 Mei 1945 dalam sidang BPUPKI juga menyatakan 5 asas tertulis dan lisan. Profesor Mr. Supomo dalam sidang BPUPKI tanggal 31 Mei 1945 juga menyampaikan gagasan integralistik atau negara kesatuan yang mengakui tentang keberagaman suatu bangsa. Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 menyatakan usulan saran dasar negara yang berisi 5 dasar negara Indonesia. Atas saran Muhammad Yamin, usulan dasar negara Insinyur Soekarno disebut Pancasila. Maka dari itu, pada tanggal 1 Juni dijadikan dan diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Dalam sidang PPKI, Insinyur Soekarno juga menjabat sebagai ketua, berperan sebagai pemimpin sidang yang menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pembukaan Undang-Undang Dasar yang di dalamnya memuat rumusan Pancasila sebagai dasar negara yang terdapat di dalam alinea keempat, dan Soekarno juga terpilih menjadi Presiden pertama RI secara aklamasi. Dr. Andes Muhammad Hatta selaku Wakil Ketua PPKI memilih peran mengusahakan beberapa perubahan rumusan Pancasila yang terdapat di dalam Piagam Jakarta, khususnya sila pertama yang berbunyi
ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Tujuannya adalah menyatukan bangsa dan negara Indonesia yang memiliki keberagaman agama dan kepercayaan. Bagaimanakah nilai semangat para pendiri negara? Para pendiri bangsa adalah orang-orang yang memiliki semangat hidup tinggi, mensyukuri segala sesuatu yang dimiliki serta menjaganya dan mencoba membangun kehidupan dari segala sesuatu yang telah dimiliki tersebut. Nilai-nilai yang diwariskan oleh para pendiri negara diantaranya adalah nilai persatuan dan semangat kebangsaan. Semangat persatuan diwujudkan dengan keikhlasan para pendiri negara merelakan rumusan sila pertama pada Piagam Jakarta diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Semangat kebangsaan merupakan semangat yang tumbuh dalam diri warga negara Indonesia untuk mencintai dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Sikap nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan budaya dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Semangat patriotisme berasal dari kata patria yang artinya tanah air, yang kemudian membentuk kata patriot berarti seorang yang mencintai tanah air. Patriotisme mengandung pengertian rasa kesatuan sebagai bangsa. Patriotisme adalah sikap dan semangat yang sangat cinta kepada tanah air sehingga berani berkorban jika diperlukan oleh negara. Kemudian, contoh sikap nasionalisme dan patriotisme di sini adalah aktif dalam pembangunan nasional, menjunjung tinggi hukum, menjaga kebersihan lingkungan sekitar, menciptakan kerukunan umat beragama, memelihara nilai-nilai luhur, menggunakan produk dalam negeri, melestarikan budaya, menjunjung ideologi bangsa, dan menjunjung cita-cita bangsa. Penetapan semangat dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan. Semangat dan komitmen kebangsaan telah ditunjukkan oleh para pendiri negara dalam kegiatan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan. Bisa dilihat di sini adalah membiasakan musyawarah secara mufakat dan mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa diwujudkan di dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Peran warga negara dalam memelihara dan menumpuk semangat nasionalisme dan patriotisme. Bahwa kita tahu keberadaan dan kelangsungan hidup negara Republik Indonesia yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 telah didukung oleh rasa nasionalisme dan patriotisme. Bagaimana semangat nasionalisme yang ditampung di dalam Pancasila sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, yang memiliki ciri-ciri mencintai bangsa dan tanah air Indonesia, rela berkorban demi bangsa dan negara, bangga berbangsa dan bertanah air Indonesia, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, mengakui dan menghargai sepenuhnya keanekaragaman bangsa Indonesia, serta menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Dan tindakan dan perilaku tersebut dapat diwujudkan di lingkungan keluarga, masyarakat, lembaga, organisasi, atau di tempat-tempat lain dengan cara-cara menghindari tindakan provokasi, aktif memberi usul, mengikuti siskamling, dan menjaga ketertiban masyarakat serta mematuhi aturannya, menerima dan menghargai perbedaan antar suku bangsa, serta mengikuti kegiatan-kegiatan seperti PON, Jambore Nasional, MTQ, dan pertukaran pelajar. Baiklah anak-anakku sekalian, dari apa yang telah Ibu jelaskan tadi, Ibu ingin memberikan kesimpulan dari materi apa yang telah Ibu sampaikan, bahwa semangat para pendiri negara di dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara adalah ingin memerdekakan Indonesia, ingin menjadikan Indonesia sebagai negara yang adil dan makmur, ingin seluruh rakyat Indonesia berkepribadian dan berakhlak yang baik, ingin mempersatukan Indonesia dan membuat negara Indonesia menjadi negara yang demokrasi, ingin agar para pemimpin yang akan datang bersikap adil dan jujur terhadap tugas dan amanatnya. Demikian tadi materi yang telah Ibu sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat anak-anakku sekalian.
dan bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, masyarakat. Terima kasih, sampai ketemu di materi berikutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.